berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda kabilah, Rasul tampil sebagai unsur perekat di tengah masyarakat. Nggak ribut, saudara. Ini yang membedakan dengan kita. Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, di tengah masyarakat dia biang kerok perpecahan di tengah umat. Ada nggak yang begitu? Ada orang udah sholat jadi nggak sholat ke masjid. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Ini perlu dijawab menurut saya nih, supaya clear, supaya nggak ada masalah lagi. Sebab sekarang masih ada orang yang mempermasalahkan peringatan Maulid yang dilakukan oleh masyarakat di kota besar, di kampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para hujaj, para sesepuh dan tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Lurah, Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat para pendengar yang berbahagia. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Dan dengan nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berhadir di rumah Allah, berhadir di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jamaah yang berbahagia, malam ini sebagaimana yang terpampang di spanduk, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sempurnakan akhlak sebagai bekal kebahagiaan dunia dan akhirat. Temanya mantep banget dah. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita mengadakan peringatan Maulid?
Ini perlu dijawab menurut saya nih. Supaya clear, supaya nggak ada masalah lagi. Sebab sekarang masih ada orang yang mempermasalahkan peringatan Maulid yang dilakukan oleh masyarakat. Di kota besar, di kampung, di gunung, di pantai. Ada juga orang yang nggak suka. Bahkan dia kecam. Dia hujat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman generasi sahabat, nggak ada peringatan Maulid seperti kita yang lakukan malam ini. Apalagi pakai speaker, apalagi pakai hadrah. Kita buka berbagai macam kitab, nggak ketemu. Kalau di zaman Rasul tidak ada peringatan Maulid semacam ini, di zaman sahabat, generasi sahabat tidak ada peringatan Maulid semacam ini, lantas kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Apalagi sekarang panitia sudah menyuguhkan kita snack. Udah dapat snack dari panitia? Udah dapat belum? Isinya berapa? 3 apa 4? 4 apa 3? Itu standar. Saya perlu menjelaskan hal ini supaya kita mantap dalam hadir pada peringatan Maulid yang dilakukan oleh pengurus masjid Nurul Iman. Kita mengadakan peringatan Maulid karena ada di antara umat Islam, karena udah super sibuk ngurusin dunia, dia lupa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma kenal nama Muhammad aja. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW, bagaimana keluarganya Rasulullah SAW. Banyak di antara umat Islam yang nggak paham. Apa kondisi semacam ini dibiarkan begitu saja? Tidak, nggak boleh. Kalau kondisi semacam ini dibiarkan, umat gak kenal dengan nabinya, dia gak tahu dengan rasulnya, maka dia akan digarap oleh musuh-musuh Islam. Makanya sekarang kenapa orang banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kemungkaran? Anak kurang ajar sama orang tua gak bertanggung jawab kepada anak. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri, istri rewel kepada suami. Ada nggak yang model kayak begitu? Ada nggak yang model kayak begitu? Apa Nabi Muhammad SAW mengajarkan model semacam itu? Jawabannya tidak. Karena ada di antara umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang lalai, yang lupa, maka kewajiban ulama, kewajiban para ustadz, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, berikan peringatan kepada umat. Dalilnya ada nggak? Ada dalilnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi kita hadir di tempat ini dalam rangka mengingatkan umat, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kenalilah Nabi kamu, kenali Rasul kamu, sehingga kamu bisa berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Apatah lagi acara semacam ini, acara dakwah. Dakwah itu bukan hanya kewajiban ulama, kewajiban kaum muslimin. Ketika dia sudah memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, kemudian diamalkan dalam kehidupan dan merasakan nikmat mengamalkan Islam, dia berkewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Itu namanya dakwah. Apa dilarang dakwah? Apa dilarang menyampaikan firman Allah? Apa dilarang menyampaikan hadis Rasulullah SAW? Tidak. Apalagi di Indonesia, kita diberikan hak untuk menyampaikan agama yang kita anut kepada saudara-saudara kita. Kita berkewajiban untuk menyampaikan dakwah.
Karena umat Islam mendapatkan gelar spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Makanya kita mengadakan peringatan Maulid. Makanya jauh-jauh saya dari Sentul Bogor datang ke Depok. Kenapa? Karena untuk dakwah, untuk menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya lagi adalah peringatan Maulid ini untuk menjalin tali silaturahim di antara kita. Saya yakin yang hadir sini sukunya beraneka ragam, walaupun sama-sama orang Depok. Ada orang Betawi, betul? Ada orang Sunda, betul? Ada orang Jawa, betul? Ada orang Minang, betul? Cuman orang Papua saya belum lihat nih. Alhamdulillah terjalin tali silaturahim. Dengan terjalin tali silaturahim akan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah akan memperkuat nilai-nilai Islam di suatu tempat. Tidak rugi orang yang menjalin tali silaturahim. Dalam riwayat dikemukakan orang yang menjalin tali silaturahim, Allah akan murahkan rezekinya, Allah akan panjangkan umurnya. Kadang-kadang ada juga orang nggak yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, walaupun realitanya kita sudah membuktikan kebenaran hadis tersebut. Saya tadi di belakang lihat buah, itu ada jeruk, ada salak, ada anggur, ada pisang. Itu nanam pisang siapa? Saya nggak tahu, tahu udah ada di depan kita. Tuh ibu juga ada pisang gitu, ya, ada jeruknya, ada salaknya, betul? Itu rezeki dari Allah. Kemudian saya lihat juga jemaah dapat air mineral. Apa bawa dari sumber mata airnya ke sini? Kagak, tahu udah ada di depan kita. Ini rezeki. Tapi ketahuilah rezeki itu bukan sekedar makanan, bukan sekedar uang. Informasi juga rezeki. Makanya dalam peringatan Maulid disampaikan beberapa informasi berkaitan dengan apa? Nilai-nilai agama, berkaitan dengan sosok Rasulullah SAW. Sehingga pulang dari peringatan Maulid ada perubahan sikap dan perilaku dari jahiliyah kepada Islamiyah, dari mentalitas biadab kepada mentalitas beradab, dari perilaku bajingan kepada perilaku ajengan, dari perilaku buaya menjadi perilaku buaya. Ada perubahan yang signifikan. Makanya tidak mengherankan peringatan Maulid ini dilakukan di mana-mana. Bahkan bulan Rabiul awalnya udah meninggalkan kita, kita masih tetap aja mengadakan peringatan Maulid. Buktinya malam ini. Sekarang bulan apa kalau hitungan Hijriah? Rabiul akhir, bulan Rabiul awal udah pergi. Maka hikmah pelajarannya adalah silaturahim. Kalau tadi kita mendengar pantun, boleh nggak saya sampaikan pantun sekarang? Abdurrahim dari Bengkulu beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau kita ingin ke surga, jangan diputus tuh tali silaturahim. Jangan gara-gara tanah sepetak, gara-gara warisan kemudian ribut, dendam kusumat, kemudian diwariskan dendam kusumat kepada anak cucu. Lo jangan datengin tuh rumah dia tuh. Sakit dadaku. Gimana nggak sakit dada, dipukul-pukul. Itu perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Silaturahim semacam ini kita harus jaga, kita harus rawat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam peringatan Maulid kita diperkenalkan dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia biasa.
Rasul makan, kita juga makan. Rasul minum, kita juga minum. Rasul berkeluarga, kita juga berkeluarga. Rasul punya anak, alhamdulillah kita juga punya anak. Rasul punya cucu, kita pun juga punya cucu. Rasul punya keturunan, alhamdulillah kita juga punya keturunan. Rasul sama dengan kita, tapi yang membedakan pertama, Rasul itu bersifat maksum, terbebas dari noda dan dosa. Makanya kita tidak boleh mengatakan Rasul pernah melakukan dosa, nggak boleh, nggak pantas. Karena Rasulullah SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul nggak pernah melakukan dosa, Rasul tidak pernah melakukan maksiat. Rasul adalah sosok manusia yang mulia. Kenapa Rasul mulia? Karena akhlak yang beliau miliki. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Jadi kemuliaan Rasulullah SAW yang pertama karena Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yang kedua karena Rasul adalah orang yang berakhlak mulia. Maka kalau kita ingin mulia di tengah masyarakat, di tengah keluarga, maka kita harus memiliki akhlak. Kalau dia nggak punya akhlakul karimah, maka dia akan tersisih, dia akan terbuang, dia akan terhina. Maka mulai saat ini mari kita memperkenalkan Rasulullah SAW pada keluarga kita. Rasul adalah sosok manusia yang nggak pernah berdusta, yang nggak pernah bohong, yang tidak pernah berkhianat, hatta kepada musuh. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dalam sirah Nabawiyah kita menemukan kisah dalam periodisasi dakwah di Mekah. Rasul itu orang dagang. Dagangnya sampai ke negeri Syam. Orang-orang musyrikin Quraisy, walaupun berbeda ideologi, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda Tuhan yang disembah, karena Rasul menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, musyrikin Quraisy menyembah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. 360 berhala mereka sembah, mereka agungkan. Tapi kalau dia nitipin dagangan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang jujur. Bahkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu titipan orang, dagangan orang, nggak dibawa kabur, nggak dibawa ke Madinah sebagai modal perjuangan, tidak. Dalam sirah Nabawiyah, itu barang dagangan dikembalikan dulu. Ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan, semua dikembalikan. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ingin masuk surga bersama Rasulullah SAW, contoh dan teladani bagaimana kejujuran Rasulullah SAW. Sebab zaman sekarang Pak, ada duit temannya diembak, kata orang Jakarta bilang, nggak dikembaliin. Itulah perilaku manusia yang perlu diperbaiki. Ada yang berkhianat, ada yang tukang bohong. Setiap saat dia melakukan kebohongan, dia tutup kebohongan dengan kebohongan, dia tutup kebohongan dengan kebohongannya lagi, dia tutup dengan kebohongannya lagi. Makanya perhatikan nasihat orang-orang tua kita. Sekali lancung pujian seumur hidup orang nggak percaya. Jadi kalau sama orang bohong jangan percaya lagi dah. Cari orang yang jujur. Masih banyak orang yang jujur, masih banyak orang yang amanah. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, ketika musyrikin Quraisy mereka itu banyak yang bohong, banyak yang khianat, muncullah seorang yang bernama Muhammad. Nah kemudian apa akhlak Rasulullah SAW yang lain? Satu ketika Ka'bah direnovasi dan semua terlibat, kabilah-kabilah semua terlibat. Ketika akan meletakkan Hajar Aswad terjadi perselisihan, terjadi masalah. Kata kabilah satu, urusan meletakkan Hajar Aswad itu urusan kabilah saya, sambil mengusungkan pedangnya. Kata suku yang, nggak bisa, itu urusan suku saya.
Akhirnya semua mengklaim, semua merasa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Coba bayangkan, kalau permasalahan ini tidak cepat diselesaikan, akan timbul permasalahan di Mekah. Kemudian ada yang mengusulkan, sekarang begini aja dah, kita lihat besok siapa yang datang duluan ke Ka'bah, kita akan minta pendapat dia. Yang di belakang gimana, sepakat nggak? Kok diam ditanya? Sepakat nggak? Yang di sana sepakat nggak? Di situ sepakat? Di mana sepakat? Sepakat? Udah, kalau sepakat pulang dah. Besok kita lihat subuh. Akhirnya pada pulang. Dilihat besok pagi. Siapa tuh? Muhammad. Wah, kalau Muhammad udah kita sepakat. Dia orangnya jujur, dia orang amanah, dia orangnya terpercaya. Maka dimintalah pendapat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menurut kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Maka Rasulullah SAW gelar itu sorbannya, kemudian diletakkan Hajar Aswad di tengah, kemudian dipanggil kepala suku masing-masing. Semua perwakilan maju ke depan, memegang ujung kain yang sudah dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, silakan diangkat, kemudian kita gerakkan ke arah pojok Ka'bah. Hajar Aswad itu dekat pintu Ka'bah. Mudah-mudahan kita dapat berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita dapat melakukan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di pojok Ka'bah dengan tangannya yang mulia diletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sekali lagi saya tegaskan, walaupun berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda kabilah, Rasul tampil sebagai unsur perekat di tengah masyarakat. Nggak ribut, saudara. Ini yang membedakan dengan kita. Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama. Di tengah masyarakat dia biang kerok perpecahan di tengah umat. Ada nggak yang begitu? Ada orang udah sholat jadi nggak sholat ke masjid. Kok Ustaz tahu? Ya saya kan orang lapangan, Pak. Saya dari masjid ke masjid. Malam ini saya di Masjid Nurul Iman. Ini abis ini rencana saya akan ke puncak. Ada pertemuan alumni SMA Negeri 7 Gambir. Ustaz tolong datang dah, katanya. Kapan lagi nih? Kami akan didakwahi, katanya. Besok ke Kebun Jeruk. Nah, saya amati, saudara, ada yang model kayak begitu. Orang udah rajin sholat subuhnya ke masjid, udah rajin yang ngaji ke masjid, gara-gara biang kerok tuh orang akhir nggak mau lagi ke masjid. Alasannya apa? Itu masjidnya beda keyakinan, katanya. Yang jadi imam bukan guru saya, katanya. Bahkan ada di daerah Tanjung Priok, saya ceramah, itu pengurus masjid kasih tahu sama saya, Ustadz, tuh orang itu nggak mau sholat berjamaah sama kita. Ditungguin dulu selesai sholat jamaah sampai salam, baru dia sholat. Coba bayangkan tuh kelakuan. Dia nggak mau ngaji kalau bukan dengan gurunya. Padahal ulama-ulama dahulu itu gurunya banyak, bukan sekedar ratusan, bisa ribuan gurunya. Kalau kita murid dibekep terus, kenapa? Karena dia ada kepentingan dengan murid tersebut. Kalau lepas yang lain, dia nggak dapat apa-apa lagi, makanya dipertahankan terus. Nah, caranya gimana? Itu pengajian-pengajian yang itu disalah-salahin. Pengajian-pengajian yang lain disesat-sesatin. Seolah-olah kapling surga itu milik dia sendiri. Yang lainnya ahli neraka. Padahal Nabi kita nggak mengajarkan semacam itu, saudara. Inilah pentingnya peringatan Maulid, biar kita punya akhlak, biar kita punya perilaku. Ini kayak begini kan enak kita. Saya perhatikan dari tadi ini ibu-ibu, walaupun jilbabnya beraneka ragam kayak bunga, nggak ada yang tarik-tarikan jilbab. Dari tadi saya lihat semua pada tenang. Bapak-bapak juga begitu. Ada yang pakaiannya hitam, ada yang pakai putih.
Ada pakai peci, ada pakai kopiah, nggak ribut. Ini yang kita inginkan, saudara. Makin tinggi ilmu kita, kita makin punya adab, makin punya akhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Orang yang paling bertakwa itu adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Dan Rasul memiliki akhlak yang mulia. Rasul sebagai unsur perekat di tengah masyarakat. Bahkan ketika sampai di Madinah, itu juga multi etnis, multi agama. Orang Nasrani ada di dalamnya, orang Yahudi ada di dalamnya, kaum muslimin datang dengan muhajirinnya, diterima oleh Ansor, kaum muslimin yang beriman, semua disatukan oleh Rasulullah SAW. Apa pesan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah? Rasul nggak banyak pesan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas afsus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 4 hal disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah afsus salam, sebarkan salam. Ini ilmu buat kita nih. Mulai hari ini kalau kita pulang ke rumah ucapin salam. Jangan selonong boy aja. Kan di rumah saya sepi Ustadz, saya kan ngaji, ntar nggak ada yang jawab salam. Untung nggak ada yang jawab salam. Kalau ibunya nanti pulang nih, buka pintu, Assalamualaikum, kan di rumahnya kosong. Tahu-tahu ada jawaban dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang, Bu. Saya yakin heboh ini yang namanya Depok. Apalagi semua sekarang punya handphone, kemudian langsung direkam, kemudian share, silakan kirim ke 10 teman kita. Siap-siap aja deh Pak Lurah, Pak RW ditanya sama wartawan nanti. Benar. Saya baru pulang peringatan Maulid, saya ucapin salam, ada yang jawab salam saya. Coba siapa tuh? Saya juga nggak tahu. Heboh, saudara. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasakan kalau kita pulang, kita pergi, ucapin salam. Ketemu dengan saudara kita, ucapkan salam, afsus salam, sebarkan salam. Itu secara tekstualnya. Tapi secara pemahaman lebih luas lagi, sebarkan salam artinya kita menyebarkan kedamaian, keselamatan kepada orang lain. Makanya dalam riwayat dikatakan kalau kamu melihat duri di tengah jalan, ambil kemudian buang ke tempat sampah sehingga tidak terpijak oleh kaki manusia. Itu memberikan keselamatan kepada orang lain. Jangan bikin susah orang. Ada nggak yang bikin susah orang? Ada. Dia tebar tuh paku. Akhirnya apa? Ban mobil, ban motor bocor. Padahal orang mau ke rumah sakit, bininya ingin melahirkan, bannya kempes. Coba bayangkan, susah nggak? Ini kan nyusahin orang. Itu bukan akhlak Islam. Dalam akhlak Islam ada kita mempermudah orang, menyenangkan orang. Makanya dalam riwayat dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain, bukan membuat susah orang lain, bukan membuat sengsara orang lain. Itu bukan akhlak Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wa ta'imut ta'am, berikan makan. Sekarang ini ada program patut kita dukung. Program Jumat Berkah. Di sini ada nggak? Ada, alhamdulillah. Lanjutkan. Walaupun juga ada orang yang mengkritik. Kalau sedekah mah jangan tiap Jumat, tiap hari. Iya memang tiap hari, tapi ini kan namanya program. Ada program pekanan, ada program harian, ada program bulanan, ada program tahunan. Silakan aja orang punya program. Kalau Anda ingin buat program, buat aja program juga. Jangan sindir-sindir menghujat suatu kebaikan yang sudah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Berikan makan. Pengurus Masjid Nurul Iman mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Buktinya apa? Diberikan makan nih, snack. Saya nggak tahu nih nanti ada kebuli apa kagak. Kalau tempat lain biasanya kalau maulid, kalau nggak kebuli nasi ulam atau nasi uduk. Memberikan makan, langsung dipraktekkan.
Kemudian apa? Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Kemudian apa? Sholat malam ketika orang lain sedang tidur, artinya sholat tahajud. Nah, mari kita amalkan. Setelah nanti kita pulang, kita amalkan ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya sampaikan dalam ceramah di awal tadi, bukan sembarang orang. Nabi Muhammad orang pilihan, manusia agung, manusia yang namanya disebut selalu hingga akhir zaman. Tidak ada seorang manusia yang namanya disebut siang dan malam, pagi dan sore kecuali Rasulullah SAW. Di dunia ada pemimpin enggak? Saya tanya, di dunia ada pemimpin enggak? Ada raja enggak? Ada presiden enggak? Ada perdana menteri enggak? Namanya disebut enggak? Ketika dia hidup bisa disebut tiap hari melalui televisi, tapi kalau dia meninggal gak disebut-sebut lagi, saudara. Beda dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau, muadzin sudah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zuhur juga nama Nabi Muhammad SAW disebut, Asar disebut, Maghrib disebut, Isya disebut. Bahkan kalau di Mekah Madinah, sebelum azan subuh itu azan tahajud, disebut lagi nama Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah begitu cinta dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Petugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan azan. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal nggak mampu lagi mengucapkan azan, bukan karena dia nggak hafal, karena hatinya begitu tersentuh dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut asyhadu anna Muhammad, nggak sampai selesai, sampai penduduk Madinah menangis karena Bilal menangis. Dia rindu dengan Rasulullah SAW. Terbajang wajah Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Begitulah cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Begitulah sayangnya sahabat kepada Rasulullah SAW. Tapi kita jangan berkecil hati, karena Rasulullah SAW pernah menyebut di tengah para sahabat, aku rindu dengan saudaraku. Jadi Rasul ketika itu berkumpul dengan sahabat, kata Rasulullah SAW, aku rindu dengan saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, engkau adalah sahabatku. Kalau kami sahabatmu, lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka rindu denganku. Mereka cinta denganku, dan aku pun juga rindu kepada mereka. Siapa mereka itu, Bu? Siapa mereka itu, Pak? Mudah-mudahan kita semua. Kita rindu nggak sama Rasulullah SAW? Kita cinta nggak kepada Rasulullah SAW? Kita sayang nggak kepada Rasulullah SAW? Kalau bukan rindu, kalau bukan cinta, kalau bukan sayang, nggak mungkin kita datang ke tempat ini. Karena saya tadi kesini, saya lihat pada basah tuh, habis turun hujan ya. Kalau di Sentul hujan tadi, Maghrib, Isya hujan. Kalau bukan cinta kepada Rasulullah SAW, mungkin saya nggak datang pada malam ini. Makanya saya bilang sama keluarga yang ikut sama saya dakwah, kita niatkan kita datang dalam rangka dakwah. Kita datang dalam rangka menghadiri maulid. Kita datang dalam rangka berselawat untuk Rasulullah SAW. Kita datang dalam rangka cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW di tengah sahabatnya.
Beda dengan Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam. Baru 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan wahyu di Bukit Tursina. 40 hari, saudara. Sudah berubah keyakinannya, sudah dirubah Tuhan yang harus dia disembah Allah, dia sembah patung terbuat dari emas berwujud sapi. Lihat Bani Israel, udah berubah keyakinan. Kita ditinggalkan Nabi Muhammad SAW udah berapa tahun? 1400 tahun. 1400 tahun kita sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita masih beriman kepada Allah, kita masih beriman kepada Rasulullah, kita masih beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah, kita masih menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku masuk ke dalam surga. Makanya mulai malam ini, benda-benda terkait dengan sunnah itu harusnya ada pada tubuh kita. Ini saya bukan nyombongin diri, tapi memberikan contoh kepada jamaah. Alhamdulillah Pak, kalau kemana pergi, yang namanya minyak wangi saya bawa. Karena minyak wangi ini sunnah bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu boleh hanya untuk suami, untuk keluarga. Terus ada lagi sunnah. Kira-kira apa yang pengen saya keluarin nih? Hah? Siwak, duit lagi. Nih siwak nih sunnah. Ya, bangun tidur, kita mau tidur pakai siwak. Kita mau sholat pakai siwak. Sunnah. Ini pakai cincin di jari kelingking, ini sunnah. Makanya kalau Anda jeli, Anda perhatikan para habaib, para ulama itu pakai cincinnya di jari kelingking. Kalau di jari tengah itu makruh bagi laki-laki. Jadi ada fikihnya. Kenapa saya pakai tongkat? Karena ini bagian dari sunnah. Selama ini orang memahami kalau tongkat itu terkait dengan tongkat Nabi Musa, ya, yang dapat membelah lautan. Kalau berbicara masalah tongkat itu terkait dengan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena tongkatnya dimakan rayap, maka berbagai macam jin baru mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Padahal kalau kita belajar dalam sejarah, semua Nabi dan Rasul dia punya tongkat. Nabi Muhammad SAW juga punya tongkat. Nah, saya pakai tongkat ini bukan kaki saya sakit Pak. Nih saya buktiin nih, alhamdulillah. Ya, bukan sakit. Niatin pakai tongkat. Ini tongkat juga baru nih, saya tanggalin tanggal 11 bulan 11 tahun 2002. Saya habis khotbah di PLN Gambir, tahu-tahu ada aja orang datang. Ustadz mau tongkat nggak? Mau, saya bilang. Langsung 2 dikasih. Karena waktu saya silaturahim ke Habib Rizik, saya kasih tongkat juga ke Habib. Waktu saya silaturahim ke Dr. Salim Segaf Al-Jufri, saya kasih tongkat juga. Kemudian kemarin teman saya sakit, Ustadz Afrial, Ferry Afrial, dia sakit, kasih tongkat juga. Kita ngasih tongkat ke orang lain, tahu-tahu Allah berikan tongkat sebagai gantinya. Ini bagian dari sunnah. Saya pakai imamah ini juga bagian dari sunnah. Pakai gamis juga bagian dari sunnah. Jadi yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Di kantong saya juga ada tasbih. Tasbihnya juga ada model. Ada model yang begini. Ini kan model 100-an nih. Kalau 100 saya pakai begini. Kalau ribuan pakai yang begini. Mau dilihatin nggak nih? Ini produk terbaru nih. Kalau 100 bisa bunyi. Ya, yang digital. Ini alat hitung, saudara, bukan tujuan. Maka ini bukan bid'ah. Ya, bid'ah itu terkait dengan ibadah. Ini kan alat hitung. Kalau kita udah ribuan, nggak ada alat hitung, itu konsentrasi kita akan buyar. Betul nggak?
Saya pengen tanya, ibu-ibu selawat sehari berapa kali? Berapa? 70. Istighfar berapa kali? Nah, mulai malam ini saya menyerukan yang namanya istighfar minimal 100 kali. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Salawat minimal 100 kali, kira-kira bisa nggak? Amalin mulai malam ini sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Nggak sampai 1 jam. Ustadz bisa aja. Mau dibuktiin nggak? Mau dipraktekin nggak? Kita coba malam ini ya. Yang punya tasbih silakan keluarkan tasbihnya. Kita akan baca salawat Jibril. Yang singkat aja dah. Sebab redaksional salawat itu banyak. Ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Nariyah, ada salawat Tibil Qulub dan macam-macam. Nah, kita malam ini kita coba praktekkan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita baca 100 kali. Bisa? Silakan lihat jamnya sampai jam 12 malam nggak selesainya nih. Ya, kita buktiin. Paling cuman berapa menit. Siap? Biar ada hasilnya nih peringatan Maulid kita, biar ada berkahnya. Biar kita mendapatkan kebaikan dari selawat yang kita baca. Tadi kita sudah sama-sama berselawat, tapi secara khusus kita akan baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Berapa? Sampai enggak 5 menit? Enggak. Nah, ini wirid ini pesan saya. Orang-orang soleh, para ulama menjadikan salawat itu sebagai wirid. Nah, kita udah dapat amalan ya, tinggal kita amalin. Kalau kita ada problem yang begitu berat, dosisnya ditambah dari 100.000 kali. Lebih boleh nggak Ustadz? Boleh. Di Azikr Sentul itu ada jamaah, dia baca selawat sehari semalam berapa kira-kira? Kira-kira aja deh. Berapa? 10.000. Dan saya sebagai saksi, Allah mudahkan urusannya. Bayangkan matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau, tahu-tahu dia dikasih amplop oleh seseorang. 4 bulan kontrakan belum bayar. Dengan amplop itu 1 bulan terbayarlah kontrakan. Ini bulan November tanggal 22 besok berangkat umroh. Bukan karena dia orang kaya, bukan. Ada sponsor, ada donatur. Ditanya, mau umroh nggak? Mau. Udah siapin paspor. Berangkat insya Allah. Anaknya banyak, sakit-sakitan lagi. Tapi yang namanya rezeki Allah berikan. 10.000. Dan ini juga pelajaran buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kalau ada orang nanya, mau umroh nggak? Jawab yang tegas dong. Mau umroh nggak? Nah, begitu jawabannya. Jangan ditanya mau umroh nggak? Gimana ya, kontrakan belum bayar, SPP anak belum lunas. Orang nggak nanya kontrakan. Yang ditanya mau umroh nggak? Mau haji nggak? Itu jawaban. Kok Ustadz mantep banget ngomong kayak gitu? Alhamdulillah Bu, tahun 2004 saya pulang dakwah, motor baru ditaruh di garasi, tahu-tahu handphone berdering. Dari sana ada pertanyaan, Ustadz mau haji nggak? Saya bilang mau. Kalau begitu besok antarin foto kemudian KTP-nya. Langsung malam itu saya keluarin lagi tuh motor, saya foto. Alhamdulillah tahun 2004 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berangkat haji plus. Ini ilmu, makanya saya kasih kepada jamaah nih. Kalau ada yang ngajak mau haji nggak? Udah,
Itu aja dulu. Ya, jangan pelatat-peletot jawabannya. Mau umroh nggak? Nah, itu jawabannya. Berkaitan dengan selawat. Ada seorang yang punya utang. Ini kasusnya bukan di Indonesia. Kasusnya di Turki. Yang namanya juga utang kan jadi beban dalam kehidupan. Ditagih setiap saat. Akhirnya apa? Dia wiridkan itu salawat untuk Rasulullah SAW. Dia berzikir, dia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, datangin tuh Hamid. Hamid ini siapa? Maksudnya Sultan Abdul Hamid, pemimpin Turki Utsmani pada saat itu. Maka dia datang ke istana, dia ketemu dengan Sultan Abdul Hamid. Kata pengawal, ngapain kamu ke sini? Saya pengen ketemu Sultan Abdul Hamid. Ada apa? Saya ada urusan, ada salam dari Rasulullah SAW. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia dipersilahkan masuk. Ini cerita nyata yang saya sampaikan, videonya sudah ada, udah viral. Ketika ketemu dengan Sultan Abdul Hamid, apa maksud tujuan kamu datang ke sini? Saya minta Anda membayar segala hutang saya. Hah? Kalau kata orang Jakarta bilang, yang utang yang bayar. Kenapa kamu berkata semacam itu? Karena saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, langsung dia menaruh hormat. Apa kata Rasulullah SAW? Minta Sultan Abdul Hamid untuk membayarnya. Sultan Abdul Hamid seorang pemimpin yang cerdas. Dia nggak mau dikibulin, nggak mau dibohongin. Apa buktinya kamu bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kamu kemarin nggak baca wirid selawat untuk Rasulullah SAW. Kamu ketiduran karena capek memikirkan rakyat, bekerja untuk rakyat. Sampai dia ketiduran di meja kerjanya. Benar, emang kemarin dia nggak baca wirid. Dari sini kita mendapatkan pelajaran. Kalau ingin menjadi pemimpin seorang muslim yang baik, kita harus punya wirid terkait dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Pak, dikasih untuk membayar hutang sampai lunas. Inilah kekuatan selawat kalau kita wiridkan dalam kehidupan. Ada cerita yang ketiga, boleh saya sampaikan nih? Siap dengerin? Ada seorang wanita bertemu dengan seorang ulama, dia nangis. Wanita ini dari Suriah. Syekh ini bertanya, apakah karena orang tua kamu dibunuh? Apakah ada permasalahan dalam keluarga kamu? Tidak. Lantas kenapa kamu sampai menangis semacam itu? Saya menangis karena saya sedih. Udah beberapa hari nggak bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Artinya Pak, ini wanita setiap malam dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, Syekh ini orang cerdas. Dia pengen tahu amalan wanita ini apa. Kamu punya amalan apa? Saya biasa sebagai wanita ya sholat dikerjakan, pekerjaan rumah dilakukan. Enggak yang spesial, yang khusus apa? Saya berselawat untuk Rasulullah SAW. Berapa kali? 15.000 kali sehari semalam. Maka Allah berikan keutamaan kepada wanita tersebut, bisa setiap malam bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan wirid salawat ini dalam kehidupan kita, di samping wirid-wirid yang lainnya. Jangan sampai ditinggalkan, sehari semalam minimal 100 kali. Ajak anggota keluarga kita, anak kita ajak wirid berselawat kepada Rasulullah SAW. Pembantu kita ajak untuk berwirid berselawat kepada Rasulullah SAW. Semuanya anggota keluarga kita diajak. Karena siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah berikan kebaikan kepadanya 10 kali. Orang berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan ampuni dosanya. Lihat bagaimana keutamaan selawat. Mungkin wanita ada yang bertanya, Ustadz, saya dalam keadaan hadas, dalam keadaan haid, boleh nggak berselawat? Boleh. Selawat itu Anda berwudu, tidak berwudu, silahkan. Itulah keutamaan dari selawat.
Asal jangan di toilet aja berselawat, itu nggak punya akhlak tuh orang, nggak punya adab tuh orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita amalkan. Nah, istighfar jangan lupa minimal 100 kali. Nabi yang maksum, yang terbebas dari noda dan dosa, sehari semalam 70 kali sampai 100 kali beristighfar minta ampun kepada Allah. Lafadznya gimana Ustaz? Boleh astaghfirullah, boleh astaghfirullahaladzim, boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh sayyidul istighfar. Intinya adalah kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, ya. Maafkanlah kekhilaafanku, ya Allah. Apalagi ketika kita habis sholat tahajud, kita minta ampun kepada Allah tanpa terasakan menetes air mata kita. Jadi peringatan maulid ini ada manfaatnya, saudara. Ada nilai dakwahnya, mengajak orang untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan kita salah-salahin panitia yang mengadakan peringatan maulid. Ambil nilai positifnya, ambil nilai dakwahnya, ambil nilai silaturahimnya, ambil nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW bakalan habis. Berapa banyak ulama menulis sirah nabawiyah, berjilid-jilid kitab. Meninggal tuh ulamanya, muncul ulama yang baru, dia tulis lagi sejarah kehidupan Rasulullah. Sampai sekarang masih banyak orang menulis tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Nah, intinya adalah mari kita tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mari kita perbanyak selawat untuk Rasulullah SAW. Karena nanti di akhirat ada orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan dikenal sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang sholat. Makanya sholat jangan ditinggal. Kita punya anak, suruh anak kita sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah was-sabir 'alaiha. Perintahkan ahli keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabar dalam memerintahnya. Kenapa orang sholat itu dapat diketahui oleh Rasul sebagai tanda, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Karena orang sholat syaratnya kan harus wudhu. Makanya kelihatan nanti di akhirat orang yang sholat wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, jidatnya bersinar, rambutnya bersinar. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah jelas sebagai umat Nabi Muhammad SAW, nanti akan dipanggil oleh Rasulullah SAW, akan ditolong oleh Rasulullah SAW, akan diberikan air telaga Al-Kautsar. Yang kedua, apa tanda umat Nabi Muhammad SAW? Tandanya adalah orang tuh banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Setiap hari dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena dalam riwayat dikatakan orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat untuk Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya tegaskan khususnya buat diri saya sendiri, mulai malam ini kita jadikan selawat sebagai wirid dalam kehidupan kita. Kira-kira siap? Siap melaksanakannya? Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan
Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW, dapat berkunjung ke Raudhah. Walaupun saya menjadi saksi mata orang yang akan ke Raudhah antri, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Saya jadi saksi. Alhamdulillah kemarin bulan yang lalu Allah takdirkan saya menunaikan umroh. Saya lihat, saya rekam bagaimana ibu-ibu antri untuk masuk ke Raudhah, bapak-bapak antri untuk masuk ke Raudhah, jamnya pun juga dibedakan. Itu tanda apa? Tanda umat cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun antri, dia siap untuk datang ke Raudhah, berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Raudhah adalah tempat di muka bumi ini yang merupakan tempat diijabah bagi orang yang berdoa, tempat diterimanya tobat bagi orang yang bertobat. Makanya saya sarankan kepada jamaah, kalau sampai di Madinah, minta sama Allah dimudahkan untuk datang ke Raudhah. Itu takdir dari Allah, itu kasih sayang Allah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita petantang-petenteng di tanah suci, jangan kita sombong. Oh, saya bisa, nggak bakalan bisa masuk, saudara, kalau bukan karunia dari Allah. Mohon sama Allah, mudah-mudahan kita bisa ke Raudhah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir mari kita berdoa kepada Allah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat karomah fadilah barokah suratul Fatihah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kita, kakek dan nenek kita, kakak dan adik kita, anggota keluarga kita, suami, istri, anak, keturunan kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Kemudian yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah beri kemampuan untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Karena Allah Tuhan yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasang beriman lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi yang akan bebaskan Baitul Maqdis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsy wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsy wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsy wa midada kalimatihi. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa Igur, wa fi kulli makan kulli zaman, waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya informasikan hari ini saya membawa kalender KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina bergambar Masjid Aqsa dan Masjidil Haram. Dan kalender ini tidak diperjualbelikan, apalagi dalam masjid nggak boleh dagang. Tapi bagi Anda yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk operasional KISPA dan untuk saudara-saudara kita di Palestina, silahkan. Ini informasi. Nah, silakan nanti menghubungi panitia masjid dan insya Allah ini akan bermanfaat. Kita bisa melihat almanak, melihat kalender tahun 2022 atau 1444 Hijriah. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.